어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari video kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Isroyanti, saya Fitri Lestari, saya Fitri Ramadhani, Saya Mede Pratama. saya Bunga Juni Pela, saya Bella Sylvia. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang pertama mengenai antropologi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat, istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuknya ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal daerah yang sama. Antropologi mirip seperti sosiologi, tetapi pada sosiologi lebih menitik beratkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Selanjutnya, antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Nadia. Sejarah perkembangan antropologi membicarakan sejarah munculnya dan perkembangan antropologi kesehatan. Maka harus melihat dari awal mula munculnya istilah ini dan penelitian-penelitian mengenai hal ini. Uraian sejarah muncul dan perkembangan antropologi kesehatan dibuat menurut urutan waktu kecetusannya menyusun perkembangan ilmu antropologi menjadi 4 fase sebagai berikut. 1. Fase pertama, sebelum tahun 1800 manusia dan kebudayaannya sebagai bahan kajian antropologi sekitar abad ke-15 sampai 16. Bangsa-bangsa ini Eropa mulai berlomba-lomba untuk menjelajahi dunia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi mereka. Fase kedua tahun 1800. Pada fase ini bahan-bahan etnografi tersebut telah disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara berpikir evaluasi masyarakat pada saat itu. Masyarakat dan kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, fase ketiga, awal abad ke-20. Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia, dan Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, serta hambatan-hambatan lain. Fase keempat setelah tahun 1930-an, pada fase ini antropologi berkembang secara pesat. Kebudayaan suku bangsa asli yang dijajah bangsa Eropa mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia Kedua. Perang ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun, pada saat itu juga muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa untuk keluar dari belenggu penjajahan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perkembangan antropologi di berbagai negara. 1. Perkembangan antropologi di Inggris. Taylor, 1832 Oktober Tanglua sampai 1917 Januari Tanglua. Dan James George Frazer,
1894 Januari tanggal 1 sampai 1941 Mei tanggal 7. Dipandang sebagai perintis antropologi sosial budaya modern di Inggris, Taylor melakukan penjelajahan di Meksiko. Kemudian bersama-sama dengan Brazil melakukan studi banding atas penelitian mereka masing-masing dengan rujukan teks klasik atas sejarah dan kesusastrayaan Romawi dan Yunani, berbagai naskah tentang cerita rakyat bangsa Eropa, laporan perjalanan kaum misionaris, pengembara, serta berbagai tulisan dari kaum etnolog kontemporer. 2. Perkembangan antropologi di Amerika Serikat 1800 sampai 1940, mulai permulaan abad 19 sampai dengan 20. Antropologi di Amerika Serikat terpengaruh oleh kehadiran masyarakat Indian sebagai suku bangsa asli benua Amerika. Penguasa koloni di sana Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugis berusaha melibatkan ilmu ini untuk usaha pembinaan kebangsaan atau civilization, sehingga suku bangsa India bersedia membawa dengan mereka. 3. Perkembangan antropologi di Kanada. Antropologi di Kanada sama seperti di belahan bumi lain adalah sebagai bagian dari dunia kolonial. Data yang dipergunakan adalah berbagai catatan kaum pengembara dan misionaris, seperti pendeta-pendeta dari gereja Leclerc, Lejeune, dan Sagar. Usaha yang serius mulai dilakukan ketika pemerintahan meletakkan divisi antropologi di dalam survei geologis pada tahun 1910. Para antropolog umumnya diambil dari Inggris dan Amerika Serikat. Umumnya adalah kaum Bawosian dari para ahli bahasa dari Oxford, seperti Marius Barbeauan, Diamond Jones. 4. Antropologi di Prancis. Antropologi di Prancis kurang memiliki asal muasal yang jelas jika dibandingkan dengan Inggris dan Amerika Serikat, karena banyak ilmuwan Prancis yang meneliti antropologi umumnya sudah memiliki latar belakang sosiologi ataupun filsafat. Marcel Mauss 1872 sampai 1950. Kebanyakan dari sosiolog Émile Durkheim dipandang sebagai perintis ilmu antropologi di Prancis. Hubungan antropologi dengan ilmu lain. 1. Hubungan antara ilmu geologi dan antropologi. Ilmu geologi mempelajari ciri serta perubahan lapisan bumi. Dibutuhkan oleh simbilisme antropologi untuk menetapkan umur fosil makhluk tersebut serta artefak dan bekas kebudayaan yang digali dalam lapisan bumi. 2. Hubungan antara ilmu paleontologi dan antropologi. Paleontologi sebagai ilmu yang meneliti fosil makhluk zaman dahulu untuk membuat suatu rekonstruksi tentang proses evaluasi bentuk makhluk dari zaman dahulu hingga sekarang. Sangat diperlukan ilmu paleantropologi dan prehistori. 3. Hubungan antara ilmu anatomi dan antropologi. Antropologi fisik sangat perlu akan ilmu anatomi karena ciri-ciri dari berbagai bagian kerangka manusia, berbagai bagian tengkorak, dan ciri-ciri dari bagian tubuh manusia pada umumnya menjadi objek penelitian yang terpenting dari seorang ahli antropologi fisik untuk mendapatkan pengertian tentang asal mula dan penyebaran manusia serta hubungan antar ras-ras di dunia. 4. Hubungan antara ilmu kesehatan masyarakat dan antropologi. Ilmu antropologi dapat memberi metode dan cara untuk segera mengerti dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan dan adat istiadat lain. Hubungan antara ilmu psikiatri dan antropologi merupakan suatu penyeluasan dari hubungan antara ilmu antropologi dan ilmu psikologi yang kemudian mendapat fungsi yang praktis. Yang kelima, hubungan antara ilmu linguistik dan antropologi.
Ilmu linguistik telah berkembang menjadi suatu ilmu yang berusaha mengembangkan konsep dan metode untuk mengupas segala macam bentuk bahasa di dunia. 6. Hubungan antara ilmu arkeologi dan antropologi. Ilmu arkeologi meneliti sejarah dari kebudayaan kuno dalam zaman purba sebagai bahan-bahan penelitian menggunakan bekas-bekas bangunan kuno. 7. Hubungan antara ilmu sejarah dan antropologi. Antropologi memberi bahan prehistori sebagai pangkal bagi tiap penulis sejarah dari tiap bangsa di dunia. Selain itu, banyak masalah tentang historiografi sejarah suatu bangsa dapat dipecahkan dengan metode-metode antropologi. 8. Hubungan antara ilmu hukum adat Indonesia dan antropologi. Antropologi dianggap penting karena hukum adat bukan merupakan suatu sistem hukum yang telah diabstraksikan sebagai aturan-aturan dalam kitab undang-undang, melainkan timbul dan hidup langsung dari masalah perdata yang berasal dari dalam aktivitas. 9. Hubungan antara ilmu geografi dan antropologi. Antropologi adalah satu-satunya ilmu yang mampu menyelami masalah beragam manusia. Maka tentu saja ilmu geografi tidak dapat mengabaikan ilmu antropologi. Seorang sarjana antropologi juga memerlukan pengertian tentang geografi, karena banyak masalah kebudayaan manusia yang mempunyai hubungan dengan keadaan lingkungan lainnya. Demikianlah hasil video dari